Baik, mitra bisnis, kami buka kembali segmen Businessman Opinion untuk Anda bergabung, baik Anda di Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya, ataupun yang di live TikTok Pas FM Radio Bisnis. Ada Kak Andri, Kak Yusuf, Wibisono 69. Bisa memberikan komentar di kolom chat. Ada Kak Jenny juga ya, masih mengenai viralnya seorang perempuan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang memamerkan anaknya resmi menjadi warga negara Inggris. Dan hal itu menuai kontroversi setelah dia menyebut, "Cukup saya WNI, anak jangan." Sebagai informasi, mitra bisnis, dana untuk program LPDP itu adalah berasal dari APBN. Nah, apa komentar Anda? Dalam kasus ini, mengapa ingin menjadi warga negara asing ketimbang jadi WNI? Silakan di 021509188877 atau WhatsApp call di 0816 924 924. Mitra bisnis, viral seorang perempuan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP memamerkan anaknya yang resmi menjadi warga negara Inggris dan menuai kontroversi setelah dia menyebut, "Cukup saya WNI, anak jangan." Sebagai informasi, dana untuk program LPDP itu adalah berasal dari APBN. Apa komentar Anda? Cukup viral, saya juga ngikutin ya, dari sampai tahu juga penerima LPDP sampai saat ini belum pulang untuk memenuhi kewajibannya. Tapi kalau istrinya sih sudah ya. Nah, saya juga bingung, kewajiban pulang itu dua per satu itu 2 masa pembelajaran per 1 tahun itu dipulang itu terus ngapain gitu kan. Kadang kita juga mikir ya, kecuali kalau pemerintah itu memang udah menyiapkan seperti lapangan kerja atau mungkin ditaruh di lembaga-lembaga sesuai dengan bidang yang dia tekuni itu ya oke lah. Cuman saya lihat tuh Ibu Dwi ini cuman kerjanya cuman jadi aktivis lingkungan doang ya, yang membuat penyuluhan atau video-video untuk mengolah sampah dan lain-lain. Itu kan kayaknya ya useless ya, pendidikan dia di luar negeri ya Mbak ya, kalau menurut Mbak ya, benar kan ya? Iya, betul. Ya jadi sekarang kita ambil sisi yang dari Bu Dwi ini kan sebenarnya dia udah memenuhi kewajibannya dengan stay di Indonesia. Jadi menurut saya untuk yang satu hal ini kita udah masalah LPDP dia itu udah selesai lah, kita nggak usah kaitan lagi lah Ibu ya, karena dia itu udah selesai di Indonesia. Nah yang sekarang siapa sih orang tua yang nggak bangga pencapaian suatu anak, prestasi anak, ya nggak Mbak? Iya. Mbak juga kalau Ibu Anita punya anak juga saya rasa akan bangga lah dengan pencapaian anak yang berhasil. Sekarang nggak mudah loh mendapatkan warga negara Eropa, apalagi dengan banyaknya negara-negara Timur Tengah yang saat ini berulah lah gitu ya. Jadi Eropa itu sekarang ini sangat skeptis sekali dengan menerima imigran dari negara-negara yang Muslim gitu, karena banyak sekali huru hara yang mereka buat lah di negara-negara sana. Jadi sangat beruntung sekali menurut saya Ibu Dwi ini dengan anak yang berhasil. Satu hal lagi. Sekarang ini tadi banyak penelpon yang ngomong Ibu Dwi nggak nasionalis sampai sekarang bullshit lah Bu, saya bilang. Sekarang emang kita memberi makan anak istri kita dengan nasionalis? Enggak kan? Enggak. Ya kita mana bisa memberi makan anak istri kita dengan nasionalis? Itu nggak bisa gitu. Kita kebutuhan orang itu udah banyak gitu, dan inflasi itu terus terjadi, dan negara itu negara itu juga membuat hal itu terus terjadi dengan inflasi yang ada di Indonesia itu. Jadi makan nasionalis itu bullshit lah menurut saya. Jadi langkah Bu Dwi itu saya termasuk secara pribadi saya mendukung dia. Walaupun maksudnya saya mendukung dia anaknya itu di luar negeri. Karena kalau ibu punya anak, ibu punya anak yang SMP SMA deh, ibu tanya deh. Tanya, "Nak, kamu mau nggak di luar negeri apa? Ya nggak usah jauh-jauh di Inggris, Eropa lah. Mau nggak jadi warga negara Singapura atau Malaysia?" Saya jamin 100%. Maksudnya 110 anak. Merasakan di Indonesia itu udah hopeless Mbak, gitu loh. Karena mereka ngeliatnya ibaratnya sekarang Ibu Dwi itu ibaratnya sebagai orang tua.
negara itu sebagai negara yang lebih besar itu, negara itu sepertinya seperti contoh orang tua aja. Sekarang Ibu Dwi itu gimana kita itu bisa bangga dengan orang tua kita. Misalkan nih saya sebagai anak, kita bisa bangga dengan orang tua kita itu bagaimana? Ketika orang tua itu bertanggung jawab, ya kan, mencarikan nafkah buat kita, mencukupkan kebutuhan kita, memberikan kita jalur pekerjaan, pendidikan dan hingga pekerjaan yang layak itu. Sekarang ini negara itu ibarat sebagai orang tua, ada nggak dia melakukan hal seperti itu? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Pengangguran makin banyak, korupsi makin merajalela, pendapatan negara kita makin berkurang, indeks rupiah kita makin melemah, makin ketinggalan jauh dari negara-negara Asia Tenggara lah. Jangan kan bandingkan dengan Malaysia ya. Malaysia itu udah top 10 lah. Indeks rupiahnya, indeks ringgitnya itu di kawasan dunia itu udah 10 besar, dia udah melesatnya. Kita bandingkan ada dengan indeks rupiah kita dengan Vietnam itu udah ibaratnya yang satu pakai mobil, yang satu itu kayu sepeda doang lari. Bukan kayu sepeda, rupiah Indonesia itu lari di tempat, Bu, nggak ada kemana-mana gitu. Makanya makin ketinggalan jauh sama negara-negara ASEAN yang lain. Tuh. Jadi menurut saya sangat wajar sekali Ibu Dwi ini memamerkan pencapaian anaknya. Saya rasa wajar. Ya cuman memang ada beberapa pihak yang merasa tersinggung karena terus dikait-kaitkan sama yang lain gitu. Jadi semua anak juga, semua orang pun pasti akan kalah dengan pencapaian anaknya. Jadi menurut saya ini trigger buat pemerintah kita. Karena kalau kita terus seperti ini, generasi muda kita yang produktif itu 5 tahun ke depan aja itu bakalan hilang, Bu. Jadi kita bakalan jadi kayak negara Jepang yang tinggal warga-warga jomponya, Bu. Karena warga mudanya produktif itu keluar negeri semua. Iya. Ini bukan ini kita figurnya itu kita lihat, Bu, di sosmed. Anak-anak muda di itu pernah ada di TikTok, saya lihat tuh ada orang Indonesia nyapa dengan orang Indonesia. Dia tahu nih dia orang Indonesia, kan gelagatnya tahu lah, Bu, wajahnya ya, pakaiannya tahu dari orang Indonesia. Dia negur dia orang are you Indonesian gitu kan. Dia malu, Bu, dia jawabnya bahasa Inggris gitu. Jadi saking di luar negeri aja, di Australia aja udah banyak diaspora kita yang ke sana. Mereka itu mungkin malu sesama orang Indonesia itu mengakui dia orang Indonesia gitu. Bahkan dia jawabnya itu bukan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Bayangin aja, Bu, segitu malunya. Gitu loh. Jadi ini pemerintah kita. Jadi 5 tahun ke depan ini kalau kayak gini terus, jangan harap kita bisa jadi Indonesia emas. Kita jadi negara Pati Jompo, Bu, isinya orang tua semua. Karena anak muda kita, bahkan anak saya aja udah nggak mau, Bu, kerja di Indonesia, maunya keluar negeri. Gitu. Baik. Iya, barusan si Ade tuh ngomong, banyak teman-teman saya juga pada begitu. Anaknya kepengen sekolah di luar. Apa gunanya sekolah di sini? Katanya gaji paling 4 juta, 5 juta, diuji macam-macam, ditanya pengalaman, begitu menurut dia sih. Emang dia ada duit juga. Cuman kalau menurut ibu yang ini, dia tahu kali di Indonesia kan nggak butuh orang pintar, nggak butuh orang bersih. Kalau orang yang kotor, yang goblok tuh, yang penipu-nipu, bisa disogok-sogok, itu baru dipungut. Jadi dia sekarang kalau dia pikir-pikir, buat apa ya kali begitu pungutnya kan? Kalau orang bersih nggak dipungut, orang pintar nggak pungut. Kalau dia anak muda, kan udah ada tuh, ada nunggu anak muda. Situ kayak nepotisme semua pada nunggu. Nggak ada yang nggak bakalan dapet begitu. Dia pikir dia di sono senganggain namanya lebih wangi. Kalau saya pikir sih kayak begitu ya. Iya. Ya udah deh. Saya setuju aja tuh yang komentator pertama terus kemudian Bu Ati itu saya pikir udah realistis ya. Jadi komentar-komentar yang mendukung Ibu Dwi itu ya memang keadaannya seperti itu ya. Jadi di Indonesia saat ini nggak perlu orang pinter, nggak perlu yang lulusan luar negeri. Lulusan SMP aja bisa jadi wapres ya kan. Masalah ijazah ntar dibeliin di Pramuka atau di mana gitu bisa. Nah itu yang memang realitanya begitu. Nah jadi menurut saya memang wajar kalau si Ibu Dwi itu memang mengamankan, menyelamatkan generasinya
dia untuk jadi WNA. Nah, kecuali Indonesia ini kondusif, birokratnya mentalnya bener misalnya ya walaupun nggak bener banget agak bener lah gitu loh. Nah kalau sekarang ini bukan bener lagi, bobrok gitu ya. Jadi mereka tuh udah penjajah untuk rakyat Indonesia nih, dijajah oleh Londo Ireng gitu ya. Jadi nah saya pikir anak saya sendiri sekarang kerjanya di Jepang. Kenapa? Iya, di Indonesia ini orang pintar nggak dihargain, ngapain gitu ya. Jadi ya udah mending cari negara yang bisa menghargai prestasi kita, loyalitas kita dengan sesuatu yang memang worth it untuk diterima gitu. Nah kalau Indonesia, aduh, walaupun pintar juga antar diposisikan di congos kalau nggak mau diajak KKN gitu ya. Ya banyak tuh kejadiannya banyak. Paling ya begitulah, karena kecuali ya DPR besok tuh nggak ada yang milih, bubarin, itu bener udah. Itu aja. Dia kan LPDP ditolong dari miskin. Dia memohon LPDP dari miskin dijadiin kaya. Setelah tamat dia tinggi hati. Dia merasa negeri ini tidak berjasa buat dia. Padahal LPDP menolong dia menjadi kaya. Bisa ke Inggris, bisa kemana-mana, bisa memenuhi perutnya yang sejengkal. Apakah dia tidak merasa tertolong dengan yang 2 miliar itu? Itu udah berapa MDG itu kalau misalkan disalurkan ke sana ya. Nah makanya dia itulah kacang, lupakan kulitnya. Kalau misalkan dari yang lain-lain pada itu, wah gimana itu, coba tuh Bos Tony katanya, ya itu apa penjawat pada ini, ya itu satu-satu dibenahin. Nah ini kan dia lupakan kacang akan kulitnya, dia merasa, padahal dia kan memohon, LPDP dia memohon dulu, saya orang miskin, tolong nih saya nggak bisa sekolah di sono. Nah yang jelas sekolah itu membuat Anda kaya, ilmu. Setelah dia kaya, dia mencela Indonesia. Iya, walaupun bagaimanapun ya itu tuh tinggi hati, agama manapun udah menyalahkan dia. Tapi ini kan kasus per kasus. Makanya orang-orang sebel juga sama ibu ini. Waduh, ini ibu setelah kaya di sana, malah anak-anaknya disuruh kirim ke sono. Ketika miskin, minta-minta, mohon-mohon. Setelah di atas, nginjek-nginjek. Nah itu ada salahnya. Makanya ibunya tuh harus disikat juga. Walaupun Purbaya bilang, wah ini kembaliin, sebetulnya nggak cukup itu. Itu kan dia udah seumur hidup jadi kaya raya di ilmunya. Ilmu itu nggak cuma 3 miliar, 3 triliun harganya yang diserahkan negara gratis sama dia. Nah itu harusnya dia dipenjara itu. Kenapa? Dia 3 triliun korupsi. Karena utang, belum lagi itunya bunganya, belum lagi martabat bangsa ini utang-utang ke luar negeri, diinjek-injek ke luar negeri kan. Tapi dia nggak sadar, setelah kaya dia, apa ini Indonesia, negara miskin, negara mendingan anak saya. Anaknya di sono loh, tetap warna kuning loh, di Inggris, bukan kulit putih. Tetap aja loh dilepehin di sono juga. Nah itu dia, makanya banyak warganet juga menghujat dia gitu Mas Santo. Jadi keadilan lah, jangan gara-gara setelah kaya nginjak-nginjak, itu nggak fair. Sama kayak konglomerat, dulu waktu miskin kan minta-minta kredit, tapi setelah kaya dia merasa punya Indonesia. Itu kondisi yang tidak disadari teman-teman juga yang udah kaya. Setelah lo kaya, nih siapa nih gua nih kayak dulu ya. Siapa Saroni, setelah dia kaya kan dia dulu tuh supir minta-minta ngemis jadi supir, tapi dia setelah kaya dia semuanya menghina, tolol semua gitu misalnya begitu. Nah itu sama dengan Saroni ini, tapi versi lain. Itu aja sih. Terima kasih Mas Santo. Sesuai dengan Pak Purbaya bilang, ini benar-benar mengkhianati negara, saya bilang. Kenapa? Nah, satu, itu yang ngeviralin di TikTok, ngapain sih pamer-pamer segala?
bilang anak kedua, wih resmi jadi WNA Inggris lah apa semua gitu. Ngapain sih? Nggak jelas. Lu pakai uang negara untuk ngikutin program beasiswa supaya baik. Justru teman-teman saya tuh pernah ikut program beasiswa dari pemerintah juga, akhirnya pulang buka usaha sendiri. Lulusan di itu loh, lulusan di Jepang loh. Di Kyoto University. Saya punya teman itu. Ngambil jurusan desain grafis di Kyoto University of Arts. Dia pulang buka usaha sendiri. Ngapain dia mengkhianati negara meskipun orang Cindo ya. Saya pun juga orang Cindo juga. Cuman ini benar-benar buat apa men? Pamer segala. Mentang-mentang suaminya katanya lulusan University of Utrecht kalau nggak salah itu, saya dengar beritanya itu. Iya. 5,5 miliar loh katanya loh, saya dengar kabarnya loh. Mesti dibalikin uangnya itu. Wah ini, benar-benar pedas deh aku bilang nih. Terima kasih. Sore Bu. Ya, Pak Zainal. Ya. Oke, silakan Pak Zainal. Ini namanya rasa kan setiap orang berbeda-beda. Iya. Ada kalanya mungkin dia hidup di Indonesia dulu nggak bahagia, mau keluar rumah nggak boleh, kan? Suruh belajar terus biar pinter. Jadi merasa tertekan. Untuk kita keluar rasanya merdeka bebas. Ya rasa kan nggak bisa diikutin orang. Iya. Itu Pribadi ya. Bahasa itu purba itu kecewanya kebangetan gitu. Gitu kelewatan kebangetan, namanya orang kan beda-beda rasa. Ya mungkin kita belum pernah ke sana kali, jadi kita nyaman di Indonesia. Karena kan di Indonesia kan kalau kita mau bersaing, saingannya lebih kurang pinter-pinter gitu kan. Gitu, kita kalau mau jadi pengusaha di Indonesia itu enak, tenaganya masih murah-murah, pasarnya banyak, orangnya suka belanja gitu. Itu kalau mau jadi pengusaha di Indonesia, tapi nggak enaknya. Kayak kita di sini tuh gajinya kecil-kecil, gitu. Itu nggak enak ya kan. Mestinya kalau saya nih jadi yang menguasai negara umpamanya gitu, pasti saya akan buktikan orang yang marah, yang kecewa dengan Indonesia, dia pasti akan menyesal. Kalau saya, tapi kan orang kan beda-beda, cuma ya, sebagai menteri, sebagai presiden nggak usah teriak-teriak, itu kekecewaan warga wajar. Iya, cinta tidak bisa dipaksa ya Pak Zainal. Iya, wajar. Yang penting kamu sebagai presiden, kamu sebagai menteri buktikan bahwa negara kita itu 5 tahun yang akan datang pasti akan maju. Caranya bagaimana? Itu yang dikumpulin orang-orang pintar juga, profesional juga. Jangan orang nggak bisa ngapa-ngapain dikumpulin, menemuin ruangan, ya nggak, cuma dapat laporan yang enak-enak. Padahal sekarang dapat laporannya kan, kemarin kan laporan MBG itu makan satu dapur motong sapi, satu porsi dapat lele. Nah sekarang itu tinggal share kita, ada masyarakat tuh perlu laporan. Nah laporan yang jelek itu kasih tahu itu yang laporan bagus. Sekarang lebih gampang kerja sekarang, lebih gampang, lebih terbuka ya. Yang untuk mengerti realnya itu lebih mudah kalau sekarang, nggak kayak dulu. Kalau orang yang cari muka seperti itu kan, tapi kan kesadaran presiden, senangnya presiden kita kan di situ. Ngumpulin orang yang suka laporannya segunung-gunung bagus-bagus, tapi kenyataannya kan sebaliknya kan. Akhirnya masyarakat marah-marah sampai turun ke jalan. Kan itu sebetulnya itu kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Tapi presiden kalau di rapat-rapat, wah kita boy, kita paling bagus di dunia. Ya kan begitu. Saya jadi inget Mbak lagu tahun-tahun 80-an dulu ya, waktu masih ada cuman TVRI aja. Setiap bukan selalu ada tuh Mbak, apa namanya kalau nggak salah pentas film nasional atau apalah pokoknya. Yang lagunya aku cinta semua cinta buatan Indonesia. Iya. Saya bangga loh Pak jadi warga negara Indonesia. Karena nenek moyang ya, orang tua saya, kakek, nenek, saudara semuanya lahir di Indonesia Mbak. Dan kita juga bahwa untuk sampai pada titik saat ini, sampai hari ini Mbak ya, negeri ini nggak gratis loh Mbak. Ini diperoleh dengan apa namanya, dengan susah payah perjuangan para pendahulu kita kan.
ya entah itu paman, ponakan, orang tua, mungkin kakek buyut dan lain sebagainya. Itu korban bukan cuman bukan cuman harta benda tapi nyawa sekalian, Mbak. Jadi bisa kan nggak perjuangan mereka itu seperti apa tuh sampai hari itu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa dia nggak bisa benci saya, bilang tuh dia orang munafik, Mbak. Nah, di wilayah di Indonesia, cari makan di Indonesia, beranak-pinak di Indonesia, bahkan bisa sampai menyekolahkan anak di luar negeri kan karena perjuangan Indonesia juga. Jadi kalau dia bilang mengatakan bahwa cukup saya aja yang tinggal di Indonesia, kayaknya suatu penghinaan bagi para nenek moyang kita, Mbak. Sorry. Makanya apalagi anaknya itu katanya disekolahkan dengan biaya dari pemerintah, dari uang pajak gitu loh, Mbak. Bukan anaknya, dianya sendiri, perempuan ini yang mendapat beasiswa dari LPDP. Kemudian mereka menikah di luar negeri, punya anak. Nah sekarang anaknya bisa mendapatkan warganegaraan asing gitu, Pak. Wah, apalagi nih manusia nggak tahu diuntung, nggak benar-benar Tuhan ini sudah ditolong oleh negara, itu malah menjelek-jelekan. Karena menurut saya itu dia mengatakan bahwa cukup saya aja yang jadi WN, itu bukan sebuah kalimat satir yang menyakitkan bagi sebagian saudara-saudara kita yang memang benar-benar cinta air gitu, Mbak. Kalau bagi orang sih yang nggak suka Indonesia ya terserah, cuma pernyataan seperti itu sebaiknya jangan diumbar, apalagi diumbar di media sosial ya, yang pasti semua orang bakal mengetahui, dan yang lebih parahnya lagi kan pasti ada dua kubu, Mbak ya, yang suka dan yang nggak suka. Yang suka ini perlu dipertanyakan juga. Sampai saat ini di Indonesia, kenapa dia mesti tinggal di Indonesia? Karena nggak cabut aja dari Indonesia ya kan? Kita dengan cara apapun ya aja gitu, jangan tinggal di sini kalau bilang nggak suka Indonesia. Harusnya dia bersyukur dapat beasiswa seperti itu, dapat banyak keuntungan dari negara. Tapi kalau dengan kalimat seperti seakan-akan ya mengejek bangsa sendiri gitu loh, Pak. Seharusnya nih ya para ya setahu saya banyak kalau LPDP itu kan melalui proses seleksi yang ketat, Pak. Betul. Harusnya dipilah-pilah lah mana yang kira-kira apa yang kira-kira layak untuk mendapatkan, entah itu dari nilai segi ekonomi, terus IQ. Kalau mungkin IQ dia pintar bener ya, tapi kalau segi harusnya dia mampu juga. Harusnya dipilah lah yang benar-benar nggak mampu itu yang diutamakan, diprioritaskan gitu loh, Pak. Nah itu Indonesia tuh banyak keuntungannya loh, Mbak. Gak usah jauh-jauh lah kita compare ke negara yang paling dekat aja lah, kayak kayak Singapura atau Malaysia lah. Di Singapura itu, Mbak ya, yang namanya toko kelontong tuh susah loh, Mbak. Nah, mereka tuh rata-rata toko kelontong nyebutnya 7-Eleven. Jadi 7-Eleven tuh bukan kayak 7-Eleven di negeri kita, Mbak. Los Asega, mereka tuh kayak ya benar-benar kayak pedagang kelontong. Ada ada lapak yang bisa dibawa-bawa. Ada tulisan di lapak mereka. Itu memang bukanya dulu terbatas, Pak, jamnya nggak sampai 24 jam. Dan itu setiap berusaha seperti itu ada syarat-syaratnya. Itu syaratnya cukup mudah dan diterima juga, Mbak, barang dagangannya. Misalnya nggak boleh kayak benda tajam. Bahkan silat pun kita nyari di 7-Eleven mereka nggak ada loh, Mas, silat. Karena termasuk benda tajam. Nah, itu nggak dijual di sana di 7-Eleven itu. Tapi Pak Gundolo, kalau menurut Anda ini kenapa perempuan ini sampai begitu senangnya dia anaknya mendapat kewarganegaraan asing, gak usah jadi WNI gitu? Kenapa kira-kira menurut Anda? Saya rasa itu bentuk suatu kemunafikan, ya saya bilang. Kemunafikan ya, oke. Dengan pelayanan yang dia terima selama hidup di NKRI itu saya rasa juga nggak bisa dijadikan tolak ukur. Buktinya selama ini kita mampu menyalahkan dia sampai ke luar negeri kan, bahkan dia sampai tinggal di sana sampai lulus gitu ya. Jadi kalau dia senang anaknya punya warga negara luar, ini dia merasa apa ya? FOMO kali, Mbak ya. Karena sekarang enggak banget tuh bisa bisa sekolah di luar, bisa berhubungan dengan orang asing, bahkan dia tinggal di sana bisa dapat green card apa segala macam. Jadi suatu bentuk itu saya bilang kefomoan, merasa bangga dengan apa yang dia capai, padahal mungkin itu nggak semanfaat seperti yang dia kira gitu, Mbak. Kalau menurut saya jadi orang Indonesia bisa berusaha sendiri, mencerdaskan tetangga, saudara, anak, keluarga, kanan kiri, dibanding kita mendapatkan kartu green card kalau di UK bukan green card ya, apa namanya? Kita lah pakai warga negara UK lah pokoknya ya. Oke. Dia
dengan itu dia mendapat privilege yang lebih. Nah, padahal kan sebelumnya belum tentu, Mbak. Karena setahu saya di UK pun kalau ada orang yang menjadi warga negara pun seleksinya lebih ketat. Kan dicari tuh, Mbak, orang tuanya, hartanya berapa, depositnya berapa, mampu nggak dia kira-kira tinggal di UK dan lain sebagainya. Jadi ya saya bilang untuk kedepannya negara ini seleksinya lebih ketat lah dalam memberikan beasiswa para yang ingin ikut di LPDP itu. Kalau dari perempuan itu menyampaikan bahwa anaknya bangga jadi warga negara asing, ya itu kita lihat dari dua sisi ya. Yang pertama adalah mungkin keinginan si ibu ini karena dia pernah tinggal di luar negeri dan dia melihat beberapa kemudahan tinggal di luar negeri. Seperti misalkan jaminan kesehatan sosialnya memang betul-betul jalan, kemudian insuran itu semua tertata dengan lebih baik. Jadi kalau dia sakit tidak perlu harus meminta surat-surat seperti BPJS kita mungkin ya. Seperti di Inggris itu karena kebetulan saya bertahun-tahun tinggal di London. Di sana kepastian itu certainty-nya tinggi sekali. Ya. Jadi mungkin karena dia melihat probability atau peluang untuk anaknya menjadi lebih menjadi lebih nikmat dan lebih nyaman, mungkin tidak sengaja terucap kalimat itu. Memang disayangkan sih kalimat itu ya, sangat disayangkan. Artinya dari sisi nasionalisme kebangsaan itu tidak benar ya. Artinya dia diam aja, nggak usah ngomong. Tuh orang nggak akan pernah tahu anaknya warga negara apa, nggak pernah tahu. Diam aja. Nah, tapi kalau dia begitu dia menyatakan bahwa saya bangga anak saya BNA, itu merupakan suatu hal yang sangat kurang etis ya bagi kita orang Indonesia, apalagi kita kan katanya memegang adab ketimuran. Nah, jadi kalau dia dari sisi dia sebagai orang tua, memang dia berkeinginan agar anaknya hidup lebih terjamin, itu sah-sah saja. Ya kan? Siapa sih yang tahu kalau tinggal di luar negeri, apalagi di Inggris itu tatanannya jauh lebih bagus dibandingkan Indonesia. Tidak ada yang menyanggah hal itu. Tetapi jangan disampaikan bahwa saya bangga anak saya WNA, jangan seperti itu. Kemudian sekarang terlepas, apakah karena dia pemegang LPDP, dari sisi intelektual quotation-nya dia memang bagus. Ya saja semangat nasionalisme memang tidak perlu semangat nasionalisme itu ditunjukkan dengan jalan pulang ke Indonesia kemudian berkarir di Indonesia, enggak. Mantan Menteri Pendidikan Tinggi kita Pak Profesor Satrio, silakan Mbak Mary lihat lagi wawancara beliau sebelum dia diberhentikan jadi menteri, itu menyatakan dengan tegas nasionalisme tidak mesti ditunjukkan dengan tetap berada di Indonesia, tetapi nasionalisme itu bisa ditunjukkan melalui karya-karya yang membanggakan mahasiswa bangsa Indonesia di dunia internasional. Itu kalimat beliau, dan itu benar. Karena kenapa? Banyak juga sekarang saya bingung juga, LPDP ini mengeluarkan banyak beasiswa yang tidak jelas ketika mereka kembali ke Indonesia. Mereka diletakkan di mana, itu nggak jelas. Masih ingat Mbak Mary, dulu BPPT tahun 90-an sangat rajin. Saya kebetulan juga penerima beasiswa BPPT, hanya saya waktu itu nggak jadi saya ambil karena saya udah terlanjur kuliah. Beasiswa BPPT itu, bagi mereka yang menerima beasiswa BPPT, ketika kembali ke Indonesia, mereka nggak tahu mau ngapain. Nah, itu banyak juga. Sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampus mereka di luar negeri. Nah, karena ini terus terang ya, karena di Indonesia ini memang kita ditantang untuk membuka skill baru sesuai dengan keahlian yang kita peroleh di luar negeri. Nah, LPDP ini seharusnya meniru gayanya Cina maupun Vietnam nih. Saya ambil contoh ya, harus meniru gayanya Cina. Tahun 90-an, Cina ekspansi habis-habisan. Orang-orang Cina disuruh belajar ke Eropa, khususnya ke Inggris dan Jerman, untuk belajar teknologi. Mereka hanya dibekali uang yang sangat minimum. Pada saat itu hanya 300
Eropa masih pakai gini ya, masing-masing kurs mata uang masing-masing ya. Katakanlah di Inggris dia hanya 300 pound sterling, di Jerman dia hanya 300 Dutch Jerman dan sebagainya. Sangat minim, tidak layak lah untuk hidup. Seperti mereka tekankan adalah kamu jangan pulang ke negara, tetapi kamu kalau bisa diam di situ, serap teknologi sebanyak-banyaknya, tempati posisi yang setinggi-tingginya di tempat itu. Jadi itu orang-orang Cina, Vietnam seperti itu, Mbak. Mereka kirim ke Amerika juga sama. Dan akhirnya, karena mereka tahu orang Eropa tidak suka belajar, orang Amerika tidak suka kuliah, maka yang mengisi posisi-posisi penting di perguruan tinggi saat itu justru pendatang ini dari Cina, dari Vietnam, dari India. Nah itu. Harusnya LPDP, ini mudah-mudahan omongan saya didengar oleh orang LPDP. Harusnya LPDP sekarang mengganti polanya. Kamu nggak usah ganti rugi 2,5 miliar apapun, tergantung berapa biaya pendidikan kita ya. Kamu tidak perlu kamu kembali ke Indonesia 2N+1 sama seperti yang disampaikan oleh mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Pak Profesor Satrio. Tapi sebagai gantinya, kamu diam di tempat kamu, bekerja, belajar. Kamu di sana mencari kehidupan yang lebih bagus, kemudian mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia lewat posisi-posisi strategis. Nah dengan demikian, ketika mereka menempati posisi yang strategis di tempat mereka di luar negeri, mereka bisa merekrut orang-orang dari Indonesia. Jadi LPDP tidak perlu terus keluarin uang, tapi memanfaatkan orang-orang ini untuk menjadi sumber daripada beasiswa baru. India, China, Vietnam melakukan itu dan hasilnya Vietnam jauh lebih unggul dibanding Indonesia sekarang. Kalau China jangan ditanya, India jangan ditanya, ya. Nah, artinya ini pola ini yang harus diperbaiki oleh LPDP. Harus dikembangkan seperti ini ya Pak Jai. Dan kalau bisa kamu diterima di perusahaan-perusahaan yang memiliki high tech yang qualified sesuai dengan kualifikasi kamu di luar negeri. Jadi misalkan mereka yang di Amerika misalkan di Silicon Valley, atau mereka bekerja di bidang-bidang IT yang betul-betul akan membangun Indonesia ke depan seperti itu. Nah, jadi artinya saya berharap si LPDP juga memperbaiki sistem daripada pemberian beasiswa dan kewajiban mereka setelah selesai di luar negeri. Seperti itu. Nah, jadi itu dari dua sisi saya berbicara, tetapi khusus untuk ibu yang menyatakan anaknya WNA, saya kurang setuju. Kamu lebih baik diam. Jadi dan tunjukkan prestasimu di luar negeri karena kamu sudah menggunakan dana LPDP. Itu aja, Mbak. Masih ingat tahun lalu kita ada rame-rame berapa banyak warga negara Indonesia yang hijrah ke Singapura. Eksodus. Tapi kan kita tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak nasionalis. Betul. Nggak pernah kan? Dan netizen pun juga nggak pernah. Bahkan netizen mengkoreksi pemerintah. Tapi kalau kali ini saya tidak mempersoalkan LPDP-nya, tapi saya mempersoalkan OKB-nya. Ngerti OKB? Orang kaya baru, yang baru. Nah, sebenarnya di luar negeri banyak orang Indonesia yang tidak pulang. Itu banyak, bahkan meninggalkan orang tuanya hidup sendiri dalam keadaan sudah tua, dan anaknya juga tidak peduli karena dia udah enak di luar negeri. Tapi pernah nggak kita mengecam? Tidak. Kenapa? Urusan rumah tangga masing-masing. Nah, terus Mbak Nena ingat nggak ada pepatah yang mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ingat dong. 1, 2, kacang ojo lali lanjarannya. Ngerti Mbak Nena? Ngerti lah, kacang ojo lali kulite.
Kalau ibu ini mengatakan I'm very happy, I'm very proud, anakku berhasil untuk mendapatkan kewarganegaraan asing. Iya, saya nggak ngurus Mbak Nena, bosen. Banyak orang Indonesia yang di sono nggak bisa BNA, kawin dapat orang sana, sehingga akhirnya ini dan penyiar radio, VOA dan sebagainya kayak gitu, CNN dan apa itu juga semuanya kan ya pindah warga negara, ya itu hak mereka. Terus TKI, TKW kok nggak dimaki-maki ya? Ya kan Mbak Nena? Maka aku bilang kasus ini majemuk. Ya ini kan kasus majemuk, banyak banget yang pada nggak mau pulang ke Indonesia. TKI, TKW, saya tidak akan pernah maki-maki bahwa lu kok goblok sih jadi pembantu di negara orang, bahwa jadi pembantu di sini. Tidak, saya tidak akan mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena kapasitas seseorang itu berbeda-beda. Setuju. Saya bisa mandiri di Indonesia, belum tentu orang lain bisa mandiri. Kalau saya dididik mandiri dari dulu kecil, sehingga apa yang dikatakan oleh orang tua saya bahwa kacang ojo ninggal kelanjaran, atau di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, itu saya camkan baik-baik. Kenapa? Ditambah lagi warning orang tua saya, kalau kamu tidak bisa kaya, tidak bisa kawin dapat orang kaya, balik ke Indonesia. Lah itu sebenarnya kan doktrin orang tua saya. Iya kan? Saya bangga, tidak. Tapi saya merasa benar juga. Ya, kalau sekarang orang tua saya di sini enak, ngapain gua mesti di luar negeri, kan kayak gitulah kira-kira ya. Kalau ini ngomong enak nggak enak. Tapi pernah suatu hari pada saat kita setelah demo-demo rame-rame 98 atau kerusuhan 98, saya itu pegang paspor WNI ke Singapura. Tahu Mbak Nena dikatakan apa? Awas, ada demo masuk. Ini ke dokter loh Mbak Nena, ke dokter, visit dokter. Saya dikatakan seperti itu. Gua kegi nggak? Ya kegi. Marah lah. Atau misalnya awas ada koruptor. Misalnya saya dikatakan seperti itu karena mereka tahu saya pegang paspor WNI. Saya marah Mbak Nena, tapi saya juga nggak mau berantem. Kenapa? Karena hati kecil saya juga tahu memang brengsek Indonesia, tapi saya kan nggak perlu maki-maki. Betul. Artinya labelisasi itu bahkan sudah sampai di sana mengenai negara ini ya. Iya, gitu loh. Apalagi sosial media itu sudah real time. Sampai apapun yang ini sekarang kita katakan di Pas FM, nyampe Amerika sono. Kan saya juga nyoplik kayak gitu-gitu ya kan. Lah, yang saya maksud di sini adalah cukup saya saja yang warga negara Indonesia. Lah orang ini sebenarnya nggak malu, atau gini ya, sekarang kayak ICE itu ya, Donald Trump, orang BNA semua dikeprui semua, ditembak dan seenaknya sendiri tanpa menghiraukan HAM. Itu karena apa? Karena migran toh Mbak Nena. Lah ada orang yang mengantisipasi itu, kok kamu matanya nggak ngelihat hal seperti itu ya. Dan baru ini di UK itu, sampai aku nggak berani pulang ke UK karena apa? Banyak demo-demo yang rasial mulai Mbak Nena. Karena apa? Mereka itu mulai merajalela gak karu-karuan yang imigran dari Timur Tengah itu. Gitu. Lah sekarang juga di Jepang sekarang memberikan meminta warga negara Indonesia meninggalkan Jepang dengan religi tertentu, kan? Iya. Nah, hal kayak gitu, saya tahu orang-orang itu salah. Tapi apakah saya akan menjelek-jelekkan negara saya sendiri? Yang salah juga memang kita, gitu loh. Tapi saya nggak perlu dong numpangin orang yang udah jatuh terus ditimpangin tangga lagi. Sama seperti Ferry Irwandi yang lalu dimaki-maki gara-gara diolok-olokin pejabat lah ya, gara-gara Aceh ya, gara-gara mengumpulkan sumbangan, ya mengumpulkan dana kayak gini. Jujur saya nggak suka pribadi Ferry Irwandi CS. Kenapa? Karena setiap kali posting dan itu berita hoax,
dia tidak minta maaf, tidak apa, langsung cut gitu aja, dibuang gitu aja. Itu membuat saya tuh nggak suka, nggak respect, karena orang ini integritasnya nggak ada. Kenapa saya katakan gitu? You lose money, you lose nothing. You lose health, you lose something. But if you lose integrity, sudah. Itu sama dengan Lim Siulang mengatakan, apa kunci kamu sukses? Kunci saya sukses adalah sok tak tahu, cowok tak tahu. Apa yang saya katakan akan saya lakukan. Ini kan integriti semua toh Mbak Nena. Lah, saya tahu bolak-balik kan saya ngomong hukum Indonesia ini loh dibenahi, brengsek itu politisi itu dibenahi. Kalau enggak repot. Lah, kalau saya kemarin itu memuji Pak Purbaya karena ada pejabat yang berani reaksi, yaitu mempinalti dan sebagainya. Saya nggak merasa malu. Saya merasa masih bersyukur ada orang, ada pejabat yang masih sedikit bersih. Saya tidak mengatakan bahwa dia Tuhan ya. Ini sebenarnya sama dengan pejabat di Jakarta Selatan tahu nggak? Iya, Jakarta Selatan. Imigrasi Jakarta Selatan. Warga negara China itu menyuap imigrasi 20 miliar, tapi tidak diberikan oleh tidak diterima oleh pejabat tersebut, tapi dia juga tidak mau menyebut namanya dia siapa. 20 miliar Mbak Nena, Pak gelem Mbak Nena. Dan imigran China ini dideportasi ke negaranya, mati Mbak Nena. Kenapa dia sampai belanin nyuap 20 miliar tapi nggak mau, dan dia ketakutan terus dipindah dideportasi ke negara balik karena dia bakal mati kan kalau kembali. Nah, ini sama dengan di Cina. Kalau di Cina, kalau kamu benar, doktrinasinya benar, warga negara doktrinasinya benar, hukumnya benar, yang korupsi ya dibantai beneran. Jangan pilih-pilih antara politisi dengan warga negara biasa. Ya pastilah negara kita itu nggak akan seperti ini. Tapi apakah kalau negara saya sudah hukumnya kayak gitu terus saya akan hengkang? Enggak. Saya berusaha seperti tugas daripada dosen saya, seorang profesor mengatakan, Mila masuk ke DPR, benain negara iki. Itu kan tugasnya. Jadi kita tuh bukan lari gitu loh, kita bukan lari, dan saya juga bukan pilih harus di Indonesia atau di luar negeri. Jujur kalau di luar negeri saya nggak suka. Kenapa? Karena saya gedenya di sini, jadi udah terbiasa. Saya nggak suka di luar negeri karena budayanya. Dan kebetulan saya tempatnya di bule, gitu kan maksudnya. Jadi saya kayaknya gimana gitu loh, orang Asia sama orang bule itu kan beda. Dan itu pun yang keturunan Arab tapi warga negara Indonesia pun sama dengan saya, dan kita curhatan gitu loh. Katanya gini, yang lucu lagi Mbak Nena, dia kan notaris. Dia ngomong gini, masalah Bu, ampun deh, masa itu suami istri loh. Katanya gini, aku nitip makanan ya, belikan makanan, aku nggak bisa keluar. Itu sama-sama di sebuah kantor gitu. Terus dia ngomong, uangnya mana? Suami istri nitip makanan, minta uangnya. Lah, hal kayak gini terus gini. Uangnya mana? Ini uangnya buat tukar tambah. Lah, gara-gara itu dia ngomong, padahal aku juga ditaksir sama orang gitu ya, orang di UK sana gitu ya. Dia kebetulan juga di UK gitu loh ya, nambah ilmunya gitu. Aku langsung balik. Ini keturunan Arab loh, WNI keturunan Arab murni, masih ininya masih rasak, nama belakangnya masih rasak. Sudah saya sebut aja, nggak apa-apa, wong ini bukan jelek. Nah kayak gitu. Jadi kita itu menilainya, jadi maksud saya gini, kalau ibu itu ngomong, alhamdulillah anak saya akhirnya bisa apply citizen UK. Nah, beda. Semoga dia bisa sukses di sini. Aku nggak apa-apa kok Mbak Nena, banyak temanku
yang udah dikadalin sama suaminya orang juga tapi juga goblok gak mau balik. Iya. Iya toh, lah kayak gitu loh Mbak Nena, maksud saya. Jadi ini bukan cerita pulang atau tidak pulang. Iya. Tapi yang saya sesalkan adalah cukup saya saja yang warga negara Indonesia. Itu kan sama aja dengan seorang ibu yang mengatakan cukup saya saja yang menderita. Nah, kamu harus sekolah dengan baik. Mungkin gini, karena setiap orang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang sama ya, Bu Mila ya. Tapi kalau misalnya melihat yang seperti ini kan memang terasa sekali bahwa dia punya kekecewaan terhadap negara ini kan. Loh iya, itu sih emangnya kita di sini nggak kecewa setiap hari apa gak ngomel-ngomel? Iya benar. Tapi kan benar. Nah, karena dia adalah penerima LPDP kan, yang dimasalahin kan itulah kenapa kemudian dituntut oleh pemerintah untuk balikin gitu. Mungkin kalau dia nggak penerima LPDP banyak banget toh yang memang nggak kepengen kembali ke negara ini. Mas, dia nggak terima LPDP, Mbak, nggak sepantasnya ngomong cukup saya saja yang warga negara Indonesia. Itu loh, kok gak eling sih dia itu lahirnya di mana, dan mungkin ibu bapaknya juga masih di sini, dan saya dengarnya dia kan kaya juga. Iya. Kayaknya itu dari korupsi apa enggak, aku ya Rano. Lisikan mana Mbak? Loh, iya toh kan kayak gitu. Jadi jangan dong kayak gitu. Loh, saya punya teman Mbak waktu di Cambridge dulu ya Mbak, anaknya DPR. Dan kamu tahu rasisnya itu setengah mati. Rasisnya itu rasis ke China. Orang Indonesia kan biasa dulu kayak gitu ya toh. Nah, tahu nggak ngomongnya apa? Pokoknya musuhan banget gitu ya. Tapi setelah kenal saya ngomong, kamu salah dong kayak gini-gini. Pokoknya saya ngerubah pikirannya dia. Lah, itu kan tugas kita sih Mbak. Kita nggak bisa dong, kalau saya tahu anaknya DPR kayak gitu, terus saya diam aja, terus saya musuhan. Lucu kan WNI sama WNI musuhan, sementara saya pegang paspornya WNI. Kan itu Mbak ceritanya. Jadi kita harus nyadarin, perkara dia nggak mau disadarin, itu urusannya. Tapi anyway, saya berhasil untuk menyadarkan dia, dan dia mengkoreksi ayahnya. Lah itu kan suatu kebanggaan Mbak buat saya Mbak. Saya bisa sedikit aja meneteskan air liur saya, tapi bisa merubah cara berpikir orang toh Mbak. Yes. Oke, terima kasih. Nyoroti dari sisi pengelolaannya. Itu di situ kan mesti ASN atau karyawan yang mengelola di LPDP itu. Iya dong. Harusnya. Kalau dia itu bekerja secara benar birokratnya, kan dia sendiri tahu mana yang sudah lulus, mana yang sudah selesai atau enggak, kan gitu kan. Jadi bukan dibiarin lepas terus ketika rame baru keluar kan di situ ya. Jadi gini, kalau yang pernah sering saya dengar pengalaman ini, adik saya itu dulu pernah, ternyata ada perjanjian gini waktu itu, kalau memang ada kesalahan ini dan itu, dari ketentuan ada 9 apa berapa gitu ya, itu memang mengembalikan dana gitu. Iya, itu memang ada di persyaratan untuk untuk KPDP, betul. 9 atau berapa item gitu loh. Terus waduh, kalau gini ntar gimana? Terus sudah maju mundur, akhirnya nggak usah deh ada ketentuan seperti itu, rugi kita makan gitu ya. Nah terus pengalaman anak saya ketika itu pertama nyari di LPDP itu, enggak sih, LPDP itu khusus luar negeri apa yang dalam negeri juga Mbak? Luar negeri deh sepertinya ya. Oh beda kalau gitu. Kalau anak saya dulu yang mau nyari LPDP ke Jepang kalau nggak salah gitu, terus saya bilang itu pernah dengar dulu nggak, bulekmu itu dulu gitu-gitu itu, akhirnya itu ya bunda ya nggak usah deh. Lah terus anak saya yang kedua di swasta itu, beasiswa itu prestasi, jadi bukan orang nggak mampu gitu Mbak. Jadi kalau IPK-nya kumlot 3,93 berarti kan sudah kumlot ya, itu dapat beasiswa Mbak. Jadi selama 3 tahun itu dapat beasiswa terus, yang kelas 2 itu yang nomor 2 itu akuntansi kan di situ. Jadi di swasta begitu. Jadi tanpa ada apa sih namanya itu, berbakti pada negara kalau di negeri kan gitu. Nah karena di swasta jadi nggak pakai itu, ya udah kerja aja mau di mana. Kalau mau kerja di sini ya di sini, kalau enggak. Jadi gitu aja sih. Cuman pengalaman ada lagi nih temen, anaknya yang pertama tuh ngambil
LPDP di luar negeri di mana saya lupa, ngambil jurusannya biologi kelautan karena di Indonesia kan negara kelautan. Terus ketika balik ke Indonesia kan nggak ada yang di bidang itu, lembaga untuk biologi kelautan itu loh Mbak. Akhirnya bapaknya bingung. Terus begini, kalau gitu nyari beasiswa lagi apa? Nggak usah deh, aku udah selesai aja. Akhirnya keduanya dia pertama S1-nya ngambil biologi kelautan. Akhirnya rugi dia, ruginya nggak, di Indonesia nggak ada, lama nggak pulang, nggak dapat kerjaan, nggak ada apa-apa. Kata bapaknya, untungnya orang mampu, udah deh ngambil sekolah lagi aja. Enggak, saya nyari beasiswa sendiri di swasta, ngambil kedokteran. Ya lulus kedokteran, pertamanya doang bayar kayak saya semester pertama, kedua, akhirnya prestasi. Ya udah lulus, jadi tanpa ada ikatan. Kalau di swasta dia berprestasi gitu. Seperti di Al-Azhar itu juga gitu, di LPDP emang begitu sih. Cuman yang saya sayangkan itu lembaganya, kata Didik Tony juga kan gitu. Apa nggak pernah diaudit benar sih? Harusnya dia bekerja, tahu lah mana yang sudah lulus setiap tahun aja 4.000 atau berapa gitu ya. 5.000 plus per tahun itu untuk program LPDP. Makanya kan bingung saya loh. Nah itu yang kerja ngapain itu, catat-catat lepas udah nggak pernah kontrol apa. I don't know gitu jawabannya. Dan saya merasa lebih baik dia kerja di luar negeri daripada kerja di Indonesia. Karena? Ya jauh lah. Terus kalau bayangkan ya, kalau ijazahnya SLTA di Indonesia dapatnya berapa? Iya. Dan cari kerja, saya sendiri kan lagi nyari kerja nih. Dengan pengalaman sekian lama, ya sekarang dengan usia yang udah agak lewat, ya susah banget kan cari kerjaan. Jadi PR ini banyak nih sebenarnya. Saya bisa kok. Yang Dede Tony tadi ngomong udah bener tuh. Papa Osman juga bener. Jadi kalau kita balik lagi sekarang gini, kalau saya sih lebih melihat dari sisi kemanusiaan ya. Kita buang dulu ego kita sebagai bangsa ini atau bangsa mana ya. Tapi pertama-tama dulu, kalau secara fair ya, kalau kita terima sesuatu kayak beasiswa itu kan ada syarat dan ketentuannya ya. Iya dong. Nah, syarat ketentuannya apa? Kalau saya baca tadi di internet ya, dia sudah ngejalanin loh pengabdian, kewajibannya, ya pengabdian. Artinya begini, saya nggak udah terima beasiswa, terus saya udah menjalankan itunya apa pengabdiannya. Jadi tugas saya udah selesai, betul. Karena 2017 kan itu dia itu. Iya. Jadi artinya kan sebenarnya kalau kita pikir secara objektif, dia nggak ada salah dengan dia. Suaminya yang belum sih Pak Sewan. Suaminya yang belum ya. Kalau suaminya belum, artinya dia masih harus jalanin itu kan. Nah saya juga dulu terima beasiswa. Nah 2 kali saya terima beasiswa, dan memang yang jadi masalah di Indonesia adalah syarat dan ketentuan itu nggak jelas. Nah, waktu di SMP terima ya mungkin kalau yang zaman SMP STM itu beasiswa benar-benar pemerintah ngasih aja gitu kan, yang nggak ada syarat dan ketentuannya. Jadi artinya kita terima dan nggak ada disebutin harus ini harus itu. Tapi kalau yang ini kan jelas ada syarat dan ketentuannya. Kalau dia sudah menjalankan syarat dan ketentuannya, artinya kan fairly dia nggak boleh dijudge ya. Dia mau ngomong apa kayak itu kan, dia cuma menyatakan apa yang ada di hatinya kan. Dan yang saya catatan juga ya, waktu emang ini syarat dan ketentuan ini yang seperti Dede Tani bilang, itu siapa yang berhak menerima dan siapa yang nggak berhak menerima itu satu PR juga buat pemerintah, buat yang memberikan itu. Contoh waktu saya di STM tuh, saya sebenarnya juara, terus nggak dilewatin tuh. Akhirnya saya ngomong, apakah karena saya keturunan jadi nggak terima beasiswa. Baru tahun depannya saya buat dikurangi 1 tahun tuh, harusnya saya terima 3 tahun apa, tapi jadi tinggal 2 tahun. Dan jadi artinya begini, mungkin ada permainan dalam masalah beasiswa seperti ini ya, seperti yang dibilang tadi kan. Siapa yang berhak menerima, disebarkan nggak semua ke seluruh rakyat Indonesia, syaratnya itu dan benar-benar dijalankan. Jadi PR-nya adalah kalau memang nggak
nggak ada syarat ketentuannya dan pemerintah sendiri buang-buang uang ya. Seperti itu saya kalau ini bisa buang-buang uang kalau nggak jelas gitu kan. Siapa yang terima, ada syaratnya gimana, dan setelah terima balik lagi diperiksa lagi nggak mereka sudah jalankan atau belum kan. Kata tadi Dede itu yang banyak yang nggak balik setelah sama sekali kan. Banyak yang nggak balik atau bahkan balik justru mereka kesulitan karena susah mendapat pekerjaan dengan labelisasi adalah mereka terlalu overqualified gitu kan. Jadi artinya gini, kalau dia merancang sesuatu beasiswa harusnya dibilang ini beasiswa ini peruntukannya untuk apa, terus kira-kira posisi yang dibutuhkan apa gitu kan. Misalkan saya butuh orang untuk bidang energi, artinya kan nanti dia harus beli ke energi lagi, dan pemerintah sudah siap dengan lowongan di situ gitu kan. Jadi jangan orang dikirim keluar terus pas balik dia bingung mau ngapain. Kan itu yang jadi masalah. Dan kalau memang mungkin statementnya yang membuat orang agak tertusuk adalah karena dia agak dia sebenarnya nggak menghina pemerintah Indonesia loh. Cuman sebenarnya saya senang anaknya bisa punya paspor lain kan. Dia nggak bilang mengenai Indonesia. Cuman dia bilang biar saya saja yang WNI itu kan berarti kan ada masing-masing itu kata bisa diterjemahkan dan bebas siapapun menerjemahkan. Dan memang jelas kalau dibilang kita tadi Dede itu bilang ya, apakah kita bangga dengan Indonesia dengan keadaan seperti sekarang? Oh bangga dong, gimana maksudnya bangga dengan keadaannya ya. Dan misalnya nih yang tadi kan bilang Indonesia itu sangat membanggakan dan kita bangga jadi orang Indonesia loh. Pasti serius. Saya sih senang dengan Indonesia. Untuk tinggal enak di Indonesia betul. Tapi dengan kita lihat banyaknya korupsi apa segala macam, bisa bangga nggak gitu kan, korupsi indeksnya turun. Kita gitu kan bangga jadi orang Indonesia, tapi tidak bangga pada pejabat-pejabat Indonesia yang ada catatannya kan. Iya betul. Jadi artinya I'm Indonesian gitu kan, kita bangga kan. Saya juga orang Indonesia. Cuman ya masalah memang sistem yang ada di sini yang sangat membuat kita jadi susah ya untuk bergerak ya. Iya, masalahnya memang di situ. That's the point. Saya melihat ini adalah kebangkitan idealisme kelas menengah. Saya mengasumsikan ibu ini dan keluarganya termasuk suaminya adalah orang-orang yang idealis. Walaupun pada waktu tertentu dia menerima LPDP, tetapi dia idealis. Dia melihat masa depan anaknya. Mungkin anaknya pendidikannya udah lebih baik, apakah masih pantas di Indonesia? Kan kira-kira gitu kan. Sehingga dia mengatakan bangga entah apa anaknya WNA. Secara hati nurani itu terbersit dari bahasa dia. Ya toh? Sementara itu saya mau mengatakan hari ini saya membaca Pak Purbaya sudah semakin diembosin. Yang saya dulu pernah mengatakan, kalau tidak ada Purbaya yang awal-awal kita begitu yakin, 3, 4, 5 orang, Purbaya akan tersingkir lama-lama. Kalau beliau nggak tersingkir, beliau akan ikut arus. Gara pilihan. Negara ini udah sedemikian rupa. Tetapi saya ingin menekankan bahwa pemerintah Pak Prabowo, jangan Anda menggunakan strategi politik zaman dulu bahwa memberikan masyarakat bawah makan supaya mereka diam, kemudian di pemerintah jungkir balik sehingga gak ada golongan masyarakat yang berani berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Jangan Anda mengira kelas menengah ini bisa dibungkam terus. Peristiwa ini sudah memunculkan adanya kelas menengah, orang-orang idealis semakin bersuara. Termasuk juga business opinion. Udah ada negara yang menampilkan ternyata kelas menengah bisa menjungkir balikan pemerintah. Hati-hati. Betul. Justru ini sebuah tamparan menurut saya karena begini. Mereka secara implisit mereka mengatakan lu nggak bisa beli gue balikin duit lu negara. Kan begitu, Kak.
Benar nggak sih? Ya, betul. Dan mereka menurut saya ini orang-orang idealis, mungkin tanda kutip ada di pemerintahan ya, dia kerja di DPR ya kalau nggak salah ya. Mereka mungkin sendiri menyaksikan bobroknya sedemikian rupa. Sehingga mereka berkomentar di konten yang seperti ini. Ini adalah satu tamparan yang luar biasa keras untuk pemerintah Pak Prabowo. Walaupun pemerintah Prabowo mengatakan ini ada piring kotor yang zaman dulu. Justru di tangan Anda lah kesempatan bersikap. Satu statement yang keras untuk Pak Prabowo. Jangan Anda kira kelas menengah bisa dibungkam terus. Kelas menengah itu punya kekuatan power yang akan lebih besar. Siap. Seorang ibu pasti mau yang terbaik buat anaknya. Absolutely right. Betul. Dulu itu tak ada satu orang pun ibu di dunia ini nggak mau anaknya mau anaknya di negara yang jelek, yang hancur, yang bobrok, yang isinya berdebah semua. Nggak ada. Itu message-nya tadi kakak. Ya. Jadi sekarang gini, pro dan kontra, bikin debat seharian juga seru kak. Iya. Karena bisa dilihat dari berbagai angle ya ini ya. Dan saya termasuk yang dari keluarga dapat beasiswa tapi bukan dari negara kak. Udah menikmati itulah fasenya. Jadi gini, pertanyaan saya, proses LPDP itu udah bener apa belum? Hulunya dulu yang kita lihat, nggak usah lu maki si ibu. Ada kemarin kalau nggak salah ngemaki ibu ya. Ngapain lu maki si ibu? Udah beres belum tuh LPDP? Siapa yang nerima? Anaknya Anies Baswedan mau diayunda semua di dalam. Tapi memang di situ Nena sudah coba untuk mencari tahu, tidak ada tercantum dari kalangan tidak mampu, Dek. Nah, tidak ada di situ. Ini negara kan harusnya memprovide ke orang-orang yang butuh, Kak. Berarti. Iya dong. Secara ekonomi. Iya dong. Iya dong. Kalau mereka mampu, kenapa harus dikasih beasiswa? Kan mereka bisa bayar sendiri. Kan ada udang di balik PY ini, ya enggak? Lu ngomongin segala sesuatu, rulesnya ini, yang dilakuin ibu ini, banyak kok LPDP nggak pulang. Ayo, kalau mau ngomong, stay di situ. Dia hanya di medsos, orang nggak pada pulang semua. Kenapa? Karena negaranya bobrok. Saya kasih contoh, nggak usah deh kita ngomong, lu pada di luar negeri nggak pulang. Saya ada denger kok pendengar BO yang ngomong begitu. Gua tanya sama lu, kalau lu punya knowledge di R&D dan nyata-nyata negara ini tidak concern karena pejabatnya sibuk korupsi, makan uang haram, nggak membangun infrastruktur, lu ngarepin dia pulang ngaji UMR dengan skill dia? Lu kalau anak lu begitu, lu mau nggak? Sekarang gue tanya. Ya betul. Pak Purbaya sudah mengatakan akan mendendakan gitu ya, dia harus membayar kembali. Nah, sebetulnya ini menurut kita lihat bukan menurut kita ya, kita lihat mereka kemudian mengembalikan itu semua biaya beserta bunga-bunganya. It means ketampar nggak sih negara gitu loh malahan. Gak ada malu, udah gak tau mau taruh di mana ini muka kak. Ya kesannya kan, ya udah gue salah gue balikin nih, kan kesannya kayak gitu kan, bener gak sih? Karena tadi salah sasaran, mereka orang mampu. Nah, kan itu sebenarnya esensi dari beasiswa kan bagi yang tidak mampu. Saya bilang gue akan maki si DS asal itu yang ngurus LPDP di penjara dulu. Lu gua penjara dulu karena lu nggak beres kerjaan lu. Sekarang lu kenapa bisa kasih dia sampai muncul itu terus seolah-olah lu hero gitu. Terus Purbaya ngomong kayak begini, Pak EGP, kalau gua mah betul kak. Purbaya mau ngomong balikin duit, emang gua pikirin, gua balikin kan gitu kak. Siapa yang mau kerja di pemerintah? Gua di blacklist, kata papa barusan. Siapa yang mau kerja di pemerintah? Bangga.
Bangga karena hampir semua kementerian kelembagaan korupsi. Nggak ada kebanggaan, Kak. Ya. Bangga anak jadi parcok. Ada orang tua yang lera buang, jual aset miliaran, masukin anaknya. Masuk akmil akpol. Kenapa buang miliaran? Karena basah. Udah tahu itu korupsi di dalam, masih juga mau. Tapi kalau yang dari luar, nggak ada yang mau, Kak. Bangga jadi jenderal, bangga jadi polisi. Harga dirinya udah nggak ada. Maaf. Negara ini bangun apa buat SDM-nya? Pejabatnya sibuk memperkaya diri. Nggak usah ngomong dah, lu penjara dulu tuh baru kita ngomongin yang banyak. Hulunya aja nggak beres, terus ngomongin di tengah ini si ibu ini. Aduh, maaf deh, ntar kita debat dah, ya nggak, Kak? Makanya ketika Nena nonton banyak di sosial media yang menanggapi mengenai hal itu, dan itu seorang ibu harusnya berpikir dulu, kalau lu jadi dia, kira-kira lu gimana, harusnya gitu kan. Nah, tapi yang mungkin banyak manusia yang kemudian mencoba untuk ikut ini aja ya, ikut arus popularitas bisa jadi juga. Iya, seolah-olah dia ngomong, lu udah makan uang negara, pejabat kita udah makan uang negara aja masih korupsi loh. Iya. Itu gila itu. Dan kalau lu nyalain dia, lu penjarain dulu tuh semua tuh pejabat, enggak? Yang makanin duit negara, masih juga korupsi. Ya, pejabat yang bersalah, meskipun tidak semua pejabat ya, Dek, pejabat yang bersalah. Meskipun tidak semua. Betul, tapi banyak, saya yakin. Kuburan penuh. Jadi mau ngomong apa semua di negara ini bobrok. Terus, waduh nih cewek. Kalau ada, Bu, kalau lu masih jelekin anak lu, nanti, ya enggak, lu dapet hal-hal yang gak bagus, lu mau jadi kayak dia. Oh, apa-apa, anak gua cukup digaji UMR aja, kagak. Masalah apa ibu muda itu ya, saya dari bottom of the heart saya apresiasi. Begini ya, dia itu juga yang akan saya lakukan kalau diganti ke saya. Ya, apa yang bisa Anda mau cintain di negeri ini? 1.200 pickup sudah dipesan. Sudah datang, Pak, yang 1.200, sudah Pak. Datang, ya, sudah datang malah. Kemudian Koperasi Merah Putih udah dibikin. Makan siang gratis sudah dijalanin. Segala hal yang kita sebut ini memenuhi nggak asas transparansi? Memenuhi nggak asas meritokrasi? Jadi kalau lu sekolah tinggi-tinggi balik ke sini, jadi bagian dari tim yang mengkorup APBN. Bisa nggak hati nurani kamu itu menerima itu? Kalau bisa ya fine. Ya, kemudian Anda juga jadi kaya raya, kemudian Anda menjadi bagian dari itu, dari yang brengsek itu. Ya, dia cuma salahnya salah sikon aja, dia posting itu. Tapi ya karena dia merasa bangga dengan anaknya yang sudah jadi warga negara Inggris, dia posting itu. Ya, pasti tidak mungkin tidak ada alasannya dia membuat konten itu ya, Papa. Betul banget. Mungkin bisa jadi dia happy, very happy karena itu sebuah keberhasilan buat dia. Proud, ya. Nah, di sisi lain ada kekecewaan dia terhadap negara ini mungkin, ya kan? Jadi itulah kemudian muncul sebagai uapan emosional pada saat dia bikin konten. Mbak Nena udah ngomong pada poinnya nih. Jadi saya mau mempertanyakan, kalau kita ngomong dia nggak cinta tanah air, itu yang korupsi cinta tanah air nggak? Yang angkat ponakan jadi deputi gubernur BI itu cinta tanah air? Yang anaknya nggak cukup umur dijadiin wapres itu cinta tanah air? Kan bullshit kan. Jadi kita sedang dikasih satu show supaya ngalihin perhatian. Oh, ini orang ya brengsek ya, begini ya. Kalau saya juga di situ, saya juga begitu. Ya, anak saya kalau bisa begitu, saya merasa bangga. Apa yang bisa dibanggakan dengan ini? Itu harus menjadi pertanyaan. LBP kan ngomong, lu orang kalau keluar gak usah balik, gitu kan?
Ya ini orang nggak usah balik, jadi jangan dicerca. Kalau dia mampu nggak usah balik ya. Bahwa dia pakai uang ini, uang negara, siapa yang enggak? Semua negara yang memikirkan jangka panjang pasti mengirim anak mudanya ke luar negeri sekolah ya, berharap dia balik. Masalahnya PR-nya apa? Pemerintah kan nggak membenahi ekosistem ekonomi ya, bisnis segala macam supaya kondusif orang balik. Ya. Coba kita analisa kita analisa. Yang benar LPDP kan mamanya ya, berarti kan si Dewi ini kan mamanya kan. Suaminya kali. Suaminya ya, oke, suaminya. Dua-duanya. Kayaknya dua-duanya kok papa, dua-duanya. Oke. Mereka penerima LPDP ya. Iya. Otomatis anaknya ikut dong ke sana. Ya kan? Oke, tunggu. Banyak kejadian begitu. Terus berarti kalau toh misalnya dia memutuskan anaknya jadi WNA, toh mereka berdua bukan WNA. Yang terima LPDP kan mereka berdua, bukan anaknya. Salahnya di mana? Betul. Nah, ini itu juga poinnya benar. Anaknya mereka jadikan dia warga negara sana ya sah-sah aja. Ya. Mereka nggak mau balik juga sah-sah aja. Memangnya ada ini. Dia cuma berkewajiban mengabdi gitu. Kalau dia nggak mengabdi, dia wajib membayar kembali, kan itu aja. Iya. Kalau dua-duanya, nih Pak, dua-duanya kembali ke Indonesia dan mengabdi, masih salah nggak? Oh iya, kalau dia anaknya di situ, ya bisa mengabdi kan anaknya belum besar. Iya kan anaknya di sono. Anaknya di sono. Anaknya kan mengabdi tetap karena habis LPDP. Betul. Kita lagi menganalisa ya, mitra bisnis, jangan salah tangkap ya. Kita lagi menganalisa. Oke, terus. Jadi saya menghimbau kepada kita semua, lihat dengan mata kepala yang dingin ya. Kita diminta cinta tanah air. Kita cinta tanah air. Tapi pemerintah juga tunjukin dong kinerjanya supaya warga negaranya bisa mencintai tanah airnya. Jangan tiap hari berita korupsi. Ya kan, itu apa? Itu lebih berat ya Pak, lebih berat itu. Saya jujur sekali, saya sering ngomong, saya gondok sekali ketika anak belum cukup umur dilolosin. Itu sampai disahkan, dibikin undang-undang seolah-olah ini udah konstitusional. Kan brengsek kan? Bahwa Anda boleh membelok-belokkan, jadi konsekuensinya panjang. Siapa yang mau datang invest? Ini logikanya aja. Kalau lu konstitusional bisa dibelok-belokin sesuai kemauan penguasa, siapa yang mau datang invest, bos? Kita warga negara aja ngeri, besok-besok dia rubahlah segala sesuatu. Ini contohnya rentetan ke bawahnya. Ponakan jadi pejabat, ya. Nanti anaknya anggota parlemen bisa masuk jadi ini. Ini kan brengsek. Negara mau dikelola kayak ini, kayak arisan gitu. Nah, habis ini lu ya, habis dia ya kita lagi ya muter. Jadi dia aja bisa maju kan negara kayak gitu. Jadi saya menghimbau kita melihat lebih luas. Ini cuma small case. Satu ini yang menurut saya dari hati nuraninya dia menginginkan anaknya lebih baik, berada di kondisi sikon yang negara yang lebih baik untuk berkembang ya. Itu sah-sah aja. Memang benar sih, itu hak adalah hak orang itu untuk jadi warga negara luar negeri atau apa. Tapi ini kan si penerima ini mulutnya harus dijaga dong gitu loh. Anda sudah menerima, tidak terima kasih, malah mengumbar kayak begini, menyakitkan hati orang gitu. Itu pertama ya. Yang kedua adalah penerima beasiswa LPDP ini, itu banyak orang-orang anaknya orang terkenal apa yang dapat. Coba kalau kita yang orang biasa, mana bisa gitu. Itu kan ada beredar itu daftarnya siapa penerimanya di WA itu. Kayak anaknya Anies Baswedan, terus artis siapa segala macam itu kan anak hebat ya, banyak ya. Iya gitu. Ini jadi itu yang harus diperbaikin gitu loh.
gratis segala macam yang dapat itu ngapain gitu Pak? Itu yang menyakitkan itu. Terima kasih. Gimana ya? Di satu sisi saya juga sedih ya Mas, prihatin gitu ya. Ini seandainya yang melakukan atau memang biaya pribadi, kita bisa maklum ya Mas. Ini kan masalahnya dia penerima beasiswa. Walaupun saya pertanyakan sebetulnya, kok penerima LPDP ini kok orang mampu ya? Dia orang mampu loh, itu orang berada loh. Manajer keuangan katanya Mbak Eva Pak. Ya, orang keuangan. Biasanya kan beasiswa itu diberikan kepada orang yang berprestasi tapi tidak punya biaya gitu ya, yang nggak mampu. Ini ada apa gitu? Jadi orang yang benar-benar butuh susah loh Mas ngajuinnya dengan berbagai syarat, berbagai macam gitu ya. Tapi kok orang kaya seperti dia yang ditembak suruh ngembaliin 5M dengan tenangnya bilang siap, kok bisa dapat LPDP? Ini pertanyaan yang harus dijawab nih sama pemerintah ya, sama pengelola khususnya. Nah kalau soal dia mau jadi warga negara mana, saya pikir ya realistis ya kalau orang udah di sana. Karena orang kita juga banyak kok yang kerja di luar dan dia enggan untuk kembali itu banyak. Tapi kembali kalau kita kuliahnya dengan biaya pribadi gitu loh Mas, itu ya nggak ada masalah. Ya memang hak dia untuk mau tinggal di mana, kan kita punya tujuan kan bahwa di Indonesia memang harus kita akui. Saya lebih setuju dengan Menristek yang sebelumnya yang mengizinkan untuk tidak kembali kalau di sana udah dapat posisi yang bagus. Karena untuk berkontribusi itu kan nggak harus orangnya ada di sini Mas. Oh iya. Ya kan, banyak hal seperti dia ngisi seminar, ngisi forum, tapi tetap membawa nama Indonesia kan, karena di WNI misalnya. Itu juga kan mengangkat nama baik kita, ketimbang dia kembali tapi dia nggak punya kehidupan yang layak, lalu menambah jumlah kemiskinan lagi gitu. Apa salahnya kalau SDM dia bagus, ya dia bisa mengangkat derajatnya kan. Selama ini kan bangsa kita terkenal SDM-nya rendah kan, kemiskinan juga tinggi kan, ya, cari kerja susah gitu. Tapi boyong nggak usah pamer-pamer gitu juga sih ya. Artinya nasionalisme tetap kita junjung tinggi gitu. Kan juga banyak dokter Indonesia yang di Inggris itu banyak Mas. Yang waktu COVID dipanggil Indonesia memanggil, ya dia berat, dia mendingan ngirim uang untuk keluarga yang ada di Indonesia ketimbang dia meninggalkan pekerjaan yang di sana. Ya itu realistis sih ya Mas ya, karena kan kita cinta Indonesia, tapi kalau Indonesianya nggak cinta kita gimana? Kan gitu ya. Kita kan butuh kehidupan untuk anak-anak kita ya kan ya. Kita sih bisa maklum. Cuma yang kita pertanyakan ya gitu, kenapa Anda pakai uang negara gitu loh? Kalau mau ngambil langkah itu kan uang negara ada hal-hal yang ketentuan berlaku gitu ya. Gitu loh. Maksudnya itu yang harus dia tepati dulu. Tapi ya gimana, udah rame sih. Tetapi memang bangsa ini juga harus introspeksi. Kenapa kalau yang udah di luar enggan untuk kembali? Itu juga jadi pertanyaan sih Mas ya. Banyak kok, kecuali Pak Habibie aja yang udah dapat posisi bagus di Jerman masih mau dipanggil ke Indonesia. Jarang seperti yang Pak Habibie lagi. Nggak bisa terlalu ini ya, kalau dia emang, dia kan masalah anaknya ya, anaknya bukan dianya kan. Iya. Nah, saya nggak tahu di itu ada perjanjian harus kerja di Indonesia atau enggak. Tapi saya lihat realita aja deh. Kalau menurut saya, kalau misalnya kamu mau di Indonesia ya cocoknya untuk jadi pengusaha. Kalau mau kerja ya korupsi. Gitu. Karena kalau ya masa depannya ya, kalau ya bukan masa depan jadi koruptor bagus ya, maksud saya bukan gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau kerja jadi karyawan ya bagusnya di luar negeri, terus terang. Karena ya di situ ya lebih ya terjamin kan. Kalau misalnya di negara kita kan ya gaji kan kecil, meskipun dibilang UMR udah gede ya dibandingkan luar negeri ya gajinya mata uang mereka kan lebih gede. Misalnya kita bisa beli iPhone dalam waktu seminggu, di sini mana bisa, ya kan? Emang biaya hidup di situ lebih tinggi lah. Tapi kalau dihitung-hitung, kalau buat karyawan ya mendingan kerja di luar, Mas Santo. Kalau mau usaha tuh baru balik ke Indo. Ya, yang itu sih menurut pandangan saya aja. Jadi kalau misalnya
orang yang udah pernah tinggal di luar atau kuliah di luar gitu ya, untuk melihat suasana kotanya itu mungkin ya lebih baik ya daripada di Indo kan. Lebih teratur, lebih disiplin orang-orangnya gitu kan. Ya kenyataannya begitu sih. Kalau misalnya kita bilang kenapa dia harus pamer? Ya memang sekarang zamannya orang suka pamer. Ya kan. Dan kalau misalnya emang di situ lebih nggak enak, orang juga nggak bakal mau jadi warga negara di situ. Benar nggak? Karena dia udah merasa lebih bagus ya, makanya dia bangga jadi warga negara situ. Yang harus diperbaiki sih negara kita lah. Bukannya kita istilahnya ngomongin negara lain gimana dia pindah gimana. Cinta. Cuma kan Indonesianya ya nggak kasih dia makan gimana. Banyak pengangguran gimana. Kamu cinta gimana, ngomong cinta doang tapi nggak makan, ya kan? Ya ini orangnya keterlaluan. Itu bikin parah ya, karena begini loh. Dan uang yang berasal dari LPDP itu adalah uang pajak yang hasil dari memeras kami. Jadi ini uang darah dari para pengusaha, para pedagang, para karyawan yang quote-unquote diperas pemerintah untuk mendapatkan pajaknya, dan pajaknya diberikan untuk menyekolahkan mereka. Seharusnya mereka pulang, setelah lulus mereka pulang membangun Indonesia yang lebih baik dong. Kan malah ngomong begitu. Kecuali kalau mereka nggak pakai uang pemerintah, boleh lah, nggak usah pakai uang pajak, nggak apa-apa. Tapi ini benar-benar keterlaluan, dan tidak punya nasionalis. Yang ingin mendapatkan beasiswa LPDP itu banyak, tapi banyak yang nggak mendapat. Khususnya kalau kita bilang pihak minoritas berapa banyak yang bisa dapat LPDP itu gitu. Nah sekarang kok seenaknya begitu. Jadi ya memang saya setuju kalau itu diminta pulangkan dananya itu oke. Tapi kan apapun juga kan dia bisa ke luar negeri karena dibiayai oleh LPDP, dibiayai oleh pemerintah. Seharusnya ya dia pulang untuk membangun Indonesia gitu. Terima kasih ya. Saya pikir yang bicara yang seperti itu, yang lebih baik anak saya jadi WNA itu, saya pikir punya pertimbangan, dan pertimbangannya itu dalam rangka penyelamatan generasi, mungkin ya, ini mungkin. Nah kemudian untuk dia sendiri kan masih WNI. Nah alasannya kenapa? Saya yakin mereka masih punya warisan, punya punya keluarga gitu ya, makanya tetap dia WNI. Nah cuman saya pikir mereka komentator lainnya tuh banyak yang berkomentar kalau saya sebaiknya pulang membangun gitu kan. Nah sementara kalau menurut saya Indonesia ini masih, kalaupun ada orang pinter sekalipun nggak akan berguna di sini. Contohnya sudah banyak, karena kurang dihargai dan tidak bisa diajak kolusi istilahnya KKN gitu. Kalau orang pinter itu, nah makanya nggak kepake di sini. Yang kepake di Indonesia itu biasanya lulusan yang mau jadi penjilat, seperti itu, yang istilahnya mau diajak kompromi. Tapi kalau orang-orang yang punya idealis, saya yakin nggak kepake, pasti akan di reject ya, akan dieliminir oleh mereka-mereka yang, karena Indonesia itu secara mentalitas para pejabatnya atau pemerintahnya itu masih bobrok gitu ya. Jadi birokrasi dan lain-lainnya itu salah satu pertimbangan si ibu ini mungkin menyelamatkan generasinya itu untuk menjadi warga asing agar tidak ikut sengsara seperti rakyat Indonesia saat ini gitu Mbak Anita. Seperti itu sih ya. Saya punya perspektif yang lain ya, mohon maaf ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Retio. Terima kasih atas partisipasinya. Agak susah, dilematis juga buat dia ya. Karena dia di sisi lain dia dapat beasiswa, di sisi lain dia melihat kondisi keadaan ekonomi Indonesia ini begini, korupsinya luar biasa. Jadi agak susah untuk mempertimbangkan anaknya ke sini. Dan juga kalau mamanya dia
pun tenaga ahli dari sesuatu yang nggak ada di Indonesia, dia juga jadi pengangguran. Contohnya Menteri Kesehatan kita Pak Budi Sadikin tuh, dia itu ahli nuklir, tapi kenapa ditempatkan ke Departemen Kesehatan? Jadi nggak nyambung juga sebetulnya. Cuman yang diambil memang wawasannya, bukannya keahlian ilmunya, karena di sini dia nggak ada nuklir di sini. Jadi susahnya di situ. Kita ini masih kekurangan proyek-proyek yang bisa mendapatkan sarjana-sarjana ini, bisa berkali direkmen-direkvisnya nggak ada di sini. Jadi ya contoh kayak anak saya lah. Anak saya jurusan ini, tapi larinya ke jurusan yang lain, bukan sesuai dengan jurusan yang dia ambil. Karena orang kuliah itu kan profesi, jadi bukannya umum, profesi. Tapi banyak sih yang begitu, kayak Bung Karno. Bung Karno itu kan insinyur sipil, tapi larinya ke politik. Tuh, Prabowo tentara, lari ke politik. Jadi semua tuh tidak direkmen-direkvis, nggak ada itu. Jadi semua yang kuliah di FISIP UI mau FISIP mana gitu, itu nggak kebagian dengan mereka. Akmil jadi politisi, Akmil akademi militer itu. Jadi agak pertimbangannya memang banyak. Karena kalau dia pulang ke Indonesia, percuma juga jadi pengangguran. Nggak, karena dia yang tekun lama-lama nggak ada artinya. Pak Purbaya itu kan sebetulnya insinyur, tapi kenapa dia lari di Purdu itu, dia mengambil ekonomi itu. Jadi agak susah juga ngomongnya. Tapi ya sebaiknya dia harus bertanggung jawab dengan beasiswa yang diambil itu, karena itu uang negara, uang APBN, uang dari pajak rakyat, bukannya apa-apa. Tapi ya juga agak bingung juga ini di Indonesia ini. Jadi pekerjaan tuh nggak sesuai dengan apa yang diambil kuliahnya itu. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Wandi atas opininya. Baik mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini dulu sesi Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.